Pada tanggal 7 Februari 2024, seorang pilot pesawat Susi Air dari Selandia Baru, Philip Max Mertens, ditahan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNP-BOPM, di wilayah Papua Barat. Pilot asal Selandia Baru itu ditangkap dan disandera usai mendaratkan pesawat Susi Air di Bandara Paro, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Februari 2023 silam. Sejak itu, nasibnya berada di bawah kendali Egyanus Kogoya, Komandan Muda Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka. Berakhirnya penyanderaan Philip Mertens diumumkan langsung oleh Trianus Satto, Kepala Staf Umum TPNPB, lewat sebuah surat pernyataan, Rabu 7 Februari. TPNPB akan memulangkan pilot Philip Max Mertens kepada keluarganya melalui wilayah yurisdiksi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata dia, dengan alasan demi melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tindakan penahanan tersebut dijustifikasi sebagai bagian dari Perang Pembebasan Nasional melawan pemerintah Indonesia di wilayah Papua Barat. Dalam pernyataan resmi, TPNP-BOPM menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka diri untuk negosiasi damai dalam pelepasan pilot tersebut. Mereka juga mengkritik pemerintah Indonesia, pemerintah Selandia Baru, dan negara-negara Melanesia atas ketidakmampuan dan ketidaktahuan mereka dalam menanggapi situasi ini. Meskipun mengecam pihak-pihak yang mereka anggap telah gagal dalam menyelesaikan masalah ini secara damai, TPNP-BOPM juga memberikan apresiasi kepada para petinggi militer yang dianggap telah menjalankan tugas mereka dengan baik dalam memastikan perlindungan terhadap pilot yang ditahan. Terakhir, mereka menekankan bahwa tindakan mereka untuk mengembalikan pilot ke keluarganya dilakukan dalam upaya untuk melindungi kemanusiaan dan menjamin hak asasi manusia. Dalam siaran pers yang mereka sampaikan sebenarnya ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dan kita kritisi agar tidak menelan berita tersebut mentah-mentah. Sebuah penilaian kritis yang tajam terhadap tindakan penahanan pilot oleh TPNP-BOPM telah disuarakan dengan beberapa poin yang patut dipertimbangkan. Poin pertama yang ingin kita bahas adalah pelanggaran hukum internasional yang terjadi dalam penahanan pilot ini. Sudah jelas bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun penahanan ini dijustifikasi sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua Barat, kita harus bertanya pada diri kita sendiri apakah tindakan menahan seorang pilot sipil tanpa adanya ancaman langsung terhadap keamanan wilayah bisa dianggap sah dalam konteks konflik bersenjata. 2. Ketidaksesuaian tindakan. Ketidaksesuaian tindakan ini dengan norma-norma kemanusiaan. Sebagai seorang pilot sipil yang sedang menjalankan tugas rutin penerbangan, tidak ada justifikasi yang memadai untuk menahannya. Kita harus mempertanyakan etika dari tindakan ini dalam konteks konflik bersenjata yang sedang terjadi. 3. Kesulitan negosiasi damai. Menyatakan bahwa negosiasi damai tidak dapat dilakukan karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru untuk membuka diri dianggap sebagai argumen yang lemah. Penahanan seorang pilot sipil tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau menghambat upaya perdamaian yang seharusnya dilakukan dengan baik oleh kedua belah pihak. 4. Keberatan masyarakat sipil. Penahanan seorang pilot sipil berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat sipil, terutama dalam hal mobilitas dan keamanan. Tindakan ini dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan warga Papua Barat dan masyarakat internasional. 5. Dampak terhadap hubungan diplomatik. Hal ini juga menyoroti bahwa tindakan penahanan seorang warga negara asing oleh kelompok bersenjata dapat merusak hubungan diplomatik antara negara terkait dan berpotensi memperburuk situasi konflik di wilayah tersebut. 6. Kritik terhadap keterlibatan negara-negara Melanesia. Menyalahkan negara-negara Melanesia atas ketidakkonsistenan mereka dalam menanggapi konflik di Papua Barat tidak relevan dalam konteks penahanan seorang pilot sipil. Fokus seharusnya lebih pada penyelesaian konflik secara damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan menyalahkan pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam situasi tersebut. Dengan demikian, tindakan penahanan pilot oleh TPNP-BOPM tidak dapat dibenarkan dan harus dikritisi sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional serta norma-norma kemanusiaan. Upaya perdamaian dan dialog harus didorong, sambil memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keamanan masyarakat sipil.